kalian ngerasa nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran atau hati kalian dengan baik, yang ujungnya malah bikin masalah yang udah ada tuh makin rumit dan susah terselesaikan, dan bikin kalian jadi terus-terusan kepikiran, sehingga hal tersebut jadi suatu kebiasaan. Ketika kalian punya masalah, kalian tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, dan hal tersebut bisa bikin kalian stres dan juga nggak fokus buat ngejalanin aktivitas sehari-hari. Lalu kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Putri Bayu. Hari ini di video perdana aku di YouTube channel aku ini, aku bakal bikin salah satu program yang emang udah aku buat dari sebelumnya, yaitu programnya aku namain Biru. Biru itu merupakan singkatan dari Bincang Seru. Nah, dimana untuk video yang akan aku buat itu, di sini aku bakal ngobrol-ngobrol dan juga aku bakal sharing ke kalian semuanya tentang materi yang nantinya bakal aku bahas. Nah, karena sebelumnya aku pernah bikin question box di Instagram aku, jadi untuk hari ini aku juga bakal menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Kira apa aja sih yang bakal aku bahas? Nah, ada 3 topik utama yang bakal aku bahas untuk konten pada bulan ini. Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang teori psikoanalisa. Lalu yang kedua, aku bakal ngebahas tentang konsep diri. Dan yang ketiga, aku bakal ngebahas tentang penerimaan diri. Nah, untuk ketiga materi yang bakal aku bahas itu, aku akan bagi ke beberapa video, karena gak mungkin juga untuk aku bahas semuanya dalam satu video. Untuk itu, buat teman-teman semuanya, jangan lupa simak videonya dari awal sampai akhir nanti ya. Langsung aja untuk video yang pertama ini, aku bakal ngebahas teori yang mungkin cukup terkenal dalam ilmu psikologi, yaitu teori psikoanalisa, dimana dalam teori psikoanalisa ini telah dikemukakan oleh bapak psikologi, yaitu Sigmund Freud. Beliau merupakan bapak psikologi yang berasal dari Austria. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dalam teori psikoanalisa ini? Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang id. Lalu selanjutnya aku bakal ngebahas tentang ego. Dan yang terakhir aku bakal ngebahas tentang superego, dimana ketiga komponen ini akan membentuk kepribadian dalam diri manusia, sesuai dengan teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jadi psikoanalisa merupakan suatu keinginan atau perasaan yang ada dalam alam bawah sadar kita, dimana jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap kepribadian kita. Karena manusia merupakan salah satu makhluk yang benar-benar dipengaruhi oleh alam sekitar kita, termasuk alam bawah sadar kita, dimana dalam perasaan dan pikiran kita itu kita tidak sepenuhnya sadar, dan kita juga tidak sepenuhnya tidak sadar. Seperti misalnya kita mau makan apa, kita mau pergi kemana, kita akan melakukan apa, dan kita tidak akan pernah tahu kalau hal tersebut apakah baik untuk diri kita atau tidak baik, karena sejatinya kita itu sedang dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Oke, yang pertama aku bakal ngebahas tentang id. Jadi itu apa sih sebenarnya? Nah, id itu merupakan salah satu kepribadian yang murni ada dalam diri manusia sejak ia lahir, dari impuls yang dia hasilkan. Seperti contohnya, misalnya ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi dan tidak bisa berkata apa-apa, kita akan merasakan lapar, tapi kita tidak bisa memberitahu orang tua kita karena kita tidak bisa berbicara. Maka dari itu, yang akan direaksikan itu seperti menangis. Maka dari itu, orang tua bisa tahu kalau kita sedang kelaparan. Nah, hal tersebut harus cepat-cepat terpenuhi, karena jika tidak maka itu akan mempengaruhi terhadap perilaku manusia itu sendiri. Dan apabila hal tersebut menjadi kebiasaan ketika ia beranjak dewasa, karena ia tidak tahu kalau pikiran yang muncul dalam id tersebut tuh merupakan pikiran yang ada dalam alam bawah sadarnya. Maka dari itu, kita memerlukan 2 komponen lagi untuk menyeimbangkan id tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ego. Nah, untuk ego ini sebetulnya hampir sama kayak id, tapi yang membedakannya yaitu kalau ego tuh kita bisa lihat realitanya, kita bisa lihat keadaan di lingkungan sekitar kita di saat kita tidak bisa memenuhi hasrat yang kita inginkan. Contohnya, saat kita
lagi lapar, tapi keadaan kita lagi belajar di kelas. Nah, maka dari itu kita harus menahan rasa lapar itu sampai pelajaran tersebut telah selesai. Akhir yaitu super ego. Nah, untuk super ego ini berbeda dari id dan juga ego. Kenapa berbeda? Karena setiap sesuatu hal yang akan kita lakukan itu berdasarkan dari nilai baik atau tidaknya. Maka dari itu id, ego, dan super ego memang harus diseimbangkan. Jika salah satunya tidak bisa diseimbangkan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Kata selanjutnya, aku bakal coba buat jawab pertanyaan yang udah masuk di question box aku. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa teori psikoanalisis ini sangat penting bagi kehidupan kita selanjutnya? Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kalau 3 komponen tersebut itu memang harus dilatih dari kecil agar ketika kita beranjak dewasa kita akan bisa mengerti apa yang baik dan apa yang buruk buat kehidupan kita, dan secara nggak langsung juga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ego dan super ego telah kita lakukan dengan baik dan kita udah ngerti apa yang harus kita lakuin, maka ada hal positif yang bisa diambil ketika kita sedang tertimpa masalah atau ketika kita sedang mempunyai konflik dengan pikiran dan juga hati kita. Dan untuk teknik psikoanalisis ini akan membuat kita semakin merasa percaya diri, dan ketika nanti kita ada masalah, kita akan menyelesaikannya dengan mudah. Ketika kita menghadapi salah satu orang yang memang sedang ada masalah, dan saat kita mengerti, maka kita akan bisa membantu orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, kita juga bisa mengatasi rasa cemas yang ada dalam mimpi kita. Misalnya kita lagi tidur terus kita bermimpi hal yang buruk gitu, terus ketika kita lagi duduk santai, lagi diam, kita bengong, tiba-tiba mikir negatif. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan kecemasan tersebut dengan baik karena kita telah mengetahui apa itu id, ego, dan super ego, dan kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Apakah pikiran yang memang kita pikirkan selama ini tuh masuknya ke id atau ke ego atau juga ke super ego. Terakhir, untuk teori psikoanalisis ini emang sangat penting dari kecil itu untuk membentuk kepribadian yang baik pada anak tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan terjadi jika 3 komponen dalam teori psikoanalisis tersebut tidak terpenuhi dengan baik? Seperti yang udah aku jelasin dari awal, jika 3 komponen tersebut tidak terpenuhi, semuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Karena kita gak akan tahu apa yang kita lakuin tuh apakah itu benar atau salah. Dan ketika kita lagi ada masalah, karena kita gak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, maka kita akan melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Maka dari itu akan berbahaya jika 3 komponen tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Nah, itu dia, aku tadi udah jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya juga sama, aku bakal buka question box untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya seputar materi yang akan dibahas untuk video selanjutnya. Teman-teman yang ada saran atau ada tambahan boleh langsung di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe channel ini untuk info selanjutnya tentang program yang lagi aku buat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.